lanjut jalan turun dan korban sudah diketemukan bersama potensi-potensi dan rekan-rekan dari Basarnas menuju untuk ke posko. Pak Robert, gini Pak Robert, kronologisnya sih yang itu kan mereka mendaki 8-9 orang. Nah itu umur rata-rata 16 tahun tuh. Dari Bandar Lampung jalan naik bus. Nah mereka ini padahal sudah diperingati untuk tidak mendaki Tanggamus karena kan pendakian kan tutup. Jadi mereka masih ngeyel. Jadi pas tanggal 30 mereka sudah bermalam di campground. Nah, tanggal 30 pagi, 9 orang memutuskan untuk naik ke puncak, tapi yang naik cuma 8 orang. Jadi tinggal satu cewek di tenda di campground. 8 orang naik sampai pos 3 kelelahan. Itu cowok semua 3. 3 kelelahan di pos 3, mereka memutuskan berhenti di pos 3. Nah 5 melanjutkan, termasuk satu cewek. Jadi 4 laki-laki, 1 wanita. Sampai pos 5, itu kan udah hampir 20 menit, 30 menit ke puncak. Nah, korban ini namanya Tasya Putri Damayanti. Dia diajak rekannya untuk ke puncak, kelelahan. Nah, yang rekannya salah satunya ini ngajak dia turun, tapi Tasya ini nggak mau turun juga. Jadi, sekali mereka diskusi situ, pukul 3 itu, dititipkanlah handphone temannya, 1 ke Tasya. Ada sinyal. Nah, jadi yang 4 temannya laki-laki ini ke puncak Tanggamus. Sekitar katanya info mereka 30 menit, mereka foto-foto, turun lagi ke pos 5, si korban Tasya ini, survivor ini, nggak ada. Nah, jadi di pos 5 mereka nyari kok nggak ada, satu temennya nyusul lah turun ke pos 3, ngejar. Nggak ada tanda-tanda. Nah, jadi dari situ, karena panik, mereka menghubungi warga setempat untuk dibantu evakuasi. Karena korban yang salah satu juga rekan mereka yang 4 ke puncak, satunya ini mengalami kelelahan. Jadi pas sudah dievakuasi, pas sudah nonton, baru ngomong teman saya, satu cewek dari pos 5 belum ada kelihatan sampai pos 3. Jadi yang 7 rekannya itu udah turun ke campground, ketemu rekannya lagi yang 1 jaga tenda, masih belum nemuin sampai maghrib. Nah, dilakukanlah pencarian dari maghrib sampai jam 3 pagi. Dari pos 5 sampai turun lagi ke pos 3 disusuri, nggak ada. Nah, dihentikan sementara, tapi tim kita sudah ada yang kita campingin di campground, standby. Satu tim juga udah siap-siap di base camp. Jam 6.30 naik. Nah, rekan-rekan yang dirin tenda mendengar suara jeritan, dikejar. Nah, alhamdulillah ketemu korban. Nah, kemarin Bang, sempat ngobrol nggak sama si korban waktu jerit itu? Dia ngapain, kemana gitu? Nah, jadi cerita dia dari pukul dia ditinggalin di pos 5, bukan ditinggalin jatuhnya, dia itu emang memutuskan di pos 5, tapi dia entah kenapa pengen turun maunya. Jadi memaksakan diri untuk turun sendiri dari pos 5, itu jalan nonstop sampai maghrib. Jadi pas dia turun, nggak sesuai dengan trek yang dilalui dia naik, agak melintang sedikit ke arah kanan, turun deket campground, cuman ke arah camp snorkeling yang lama. Itu kan di situ ada kayak rumah pohon. Kayak udah sama warga dibuatin kayak musola. Nah, korban itu ngasih keterangan dia dari maghrib menjelang gelap udah di situ berlindung. Terus yang dilakukan korban semalaman, ya alhamdulillah korban tenang, istirahat. Jadi cuma nahan dingin aja semalaman. Tapi dia nggak makan, Bang? Nah, info makan terakhir pagi. Karena mulai pendakian itu jam 8. Nah, itu terakhir makan. Dia disesatin siapa gitu nggak ya? Keterangan dia normal kok, dia cuman karena panik dia turun sendiri, jadi agak melintang ke jalur yang semestinya turun. Akhirnya ke tempat teman-temannya mau nemuin, dia nggak ketemu juga. Alhamdulillahnya ya sekitar pukul 6.45 korban bangun, jadi ngasih tanda-tanda dia di situ. Jadi tim langsung jemput.
Dia teriak gitu ya? Teriak.